Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nusturi ya Rasulullah, amma ba'd. Segenap ayahanda, orang tua kita semua yang hadir pada malam hari ini, memberkahi majelis kita, teriring doa semoga beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat, sisa umur bisa menambah saldo amal untuk negeri akhiratnya, telah wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Segenap DKM Masjid At-Taqwa, semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan menjadi pejuang-pejuang yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, karena selalu memikirkan umat, memikirkan masjid kita ini agar senantiasa syiar dakwah ini terisi, jamaah tenang, senang, nyaman, sholat berjamaah di masjid kita. Kita doakan juga mudah-mudahan DKM kita ini semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita puasa yang ke berapa? Tadi 12 ya? 11 ya? Berarti lebaran 3 hari lagi. Alhamdulillah, biar senang aja ya. Waktu yang singkat ini semoga manfaat buat kita semua. Tadi saya dibisikin, Ustaz jangan lama-lama, bingung saya ini. Karena baru lihat jam muqaddimah udah 5 menit gitu. Terus kalau ngisinya 3 menit, habis kita punya waktu di 10 menit. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu, kita ini sekarang berada di bulan yang dimuliakan Allah dan diagungkan oleh Rasulullah SAW. Ini bulan yang dirindukan oleh Nabi SAW. 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, beliau selalu berdoa, mengidam-idamkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya bulan ini mempunyai sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia, yang hanya orang-orang beriman saja yang tahu. Nabi pernah sabdakan dalam sebuah hadisnya, Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau umatku ini tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, sungguh mereka akan berharap setahun itu Ramadan semuanya. Gak ada Rajab, gak ada Sya'ban, gak ada Muharram, udah Ramadan terus. Mengapa? Karena mereka tahu hakikatnya Ramadan. Kalau kita ingin tahu sekilas saja ya dari apa yang Nabi, apa yang sahabat ulama sampaikan, satu, Ramadan ini Bapak dan Ibu adalah hadiah spesial khusus buat umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan ini adalah tanda cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Halo, ini yang pertama. Tanamkan, ingat baik-baik bahwa Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya ini adalah tanda cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Allah inginkan umatnya Nabi Muhammad semuanya bebas dari api nerakanya Allah. Allah menginginkan semua umatnya Nabi Muhammad tidak ada satu pun yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikanlah bulan suci Ramadan. Allah itu tahu kualitas umat Nabi Muhammad, khususnya kita ini yang di akhir zaman ini. Kita ini orang-orang yang ibadahnya, kalau kata guru kita ini bilang, ibadahnya semisal pedagang. Kita pengennya pun modal sedikit, untungnya banyak. Amal sedikit, pahalanya besar. Itu kita, benar gak?
Kita pengen gitu ya, amalnya ringan tapi pahalanya besar. Itu aja masih banyak yang malas melaksanakan. Betul nggak nih kira-kira nih? Kita ini ibu kita ini bukan seperti sekelasnya Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita solehah yang kalau malam sholatnya 1000 rakaat, siangnya puasa. Ada di sini Rabi'atul Adawiyah. Namanya aja deh yang samaan dikit, ada nggak? Ada yang namanya Rabi'ah nih ibu-ibu nih? Ada Bi'ah. Rabi'atul Adawiyah itu ibadahnya semalam 1000 rakaat, siangnya puasa. Pantes orang semisal ini menjadi ahli surga, ibadahnya hebat. Kita ini Pak tidak seperti Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah SAW. Ibadahnya semalam 1000 rakaat. Ini baru sholat tarawih udah capek ya, polos banget gitu. Baru 4 rakaat udah cari senderan, udah cari ini. Betul nggak? Allah. Terus kita mau masuk surga gitu. Aduh, jauh banget. Makanya dikasih Ramadan oleh Allah, dikasih nih bulan Ramadan oleh Allah. Kita ini tidak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan sehari 2 kali khatam Al-Quran. Sehari. Ini 12 hari kita udah nih. Berapa kali kita hafal Quran? Halo, berapa kali kita hafal Quran? Pantas ahli surga Imam Syafi'i sebesar ini. Ibadahnya luar biasa. Kita ini gak seperti Imam Abu Hanifah yang selalu menjaga perasaan orang lain. Dia itu pernah suatu hari mau nagih hutang sama orang Yahudi, mau nagih hutang, sampai di depan pintu rumahnya, tiba-tiba sendalnya ini nginjek kotoran. Dikibas-kibasin lah sendalnya itu, kotornya nempel di tembok orang Yahudi. Bingung Imam Abu Hanifah, ini kalau dikerok catnya ke bawah, kalau didieminnya punya rumah ngomel. Dosa saya tuh Imam Abu Hanifah. Akhirnya datang, diketuk pintu rumahnya, keluar pembantunya bilang kepada tuanmu, majikanmu, saya Abu Hanifah ada di bawah. Turun majikannya, tuan maaf, saya belum bisa bayar hutang. Saya belum bisa bayar hutang, maaf. Bukan itu masalahnya wahai Yahudi. Saya kesini mau minta maaf justru. Ini tembokmu kena kotoran sendalku. Maafin, kalau saya pulang begitu saja nanti kamu lihat aku ngedomel, ngomel, siapa ini kurang asem dan sebagainya. Saya takut, saya dosa. Kalau saya kerok tanpa sebab tanpa engkau, cek tembok ini akan terkopas. Imam Abu Hanifah ngejaga perasaan. Pantas ini namanya golpun salim, hatinya bersih sama orang. Berapa kali kita ini merasakan meremehkan orang lain, berapa kali kita memuji orang lain, berapa kali kita merasa lebih hebat dari orang lain, lebih soleh dari orang lain. Lihat Ibrahim bin Adham, ya beliau itu pernah suatu hari didatangi orang Yahudi. Dia ngomong gini, orang Yahudi, Ibrahim, kira-kira nih jenggot ente sama buntut anjing ana nih muliaan mana? Pak Haji, kalau ada orang ngomong gitu kita apain doang? Kalau belakangnya gitu ya, tabok gitu ya. Kurang ajar gak orang Yahudi ini? Enggak ada ya, gigi mana muliaan jenggot ente lebih mulia jenggot ente apa buntut anjing anak. Ya Allah, ini kurang ajar nih. Kalau ada yang datang ke saya bilang gitu, saya nyintak gitu. Lihat Ibrahim bin Adham gak pengen nyakitin hati orang, walaupun ini orang Yahudi, dia jaga dia jaga hatinya orang lain, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dia sakit gak apa-apa, tapi orang lain jangan disakiti. Apa dia bilang? Kalau jenggot ini masuk surga, jenggot ini lebih mulia dari buntut anjing kamu. Tapi kalau jenggot ini masuk neraka, buntut anjing kamu lebih mulia dari jenggot saya. Ibrahim bin Adham. Ada kira-kira yang kita bisa begitu tuh? Itu mereka betul-betul berupaya menjaga hatinya agar dia menjadi ahli surganya Allah. Kita gak kayak Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu kalau ada orang yang jelekin kita, ngomongin kita, gunjing kita,
yang nyakitin hati kita, dia langsung suruh itu anak buahnya, muridnya, pembantunya pergi ke dapur, bawakan gandum minyak, kasih tuh orang yang nyela saya, kasih tuh orang yang ngumpat saya, kasih tuh orang yang marahin saya, kasih tuh orang yang jelek-jelekin saya. Muridnya bilang, guru, kau dijelek-jelekan, tapi kau malah memberikan makanan kepadanya. Dia bilang apa? Iya dong, karena orang yang jelek-jelekin saya itu, dia sudah ngasih kebaikan ke saya. Dosa saya diambil sama dia. Itu orang-orang hebat dahulu. Makanya dikasih Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita nih, orang-orang yang masih terus berjuang, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Satu hari kita istiqomah, 2 hari kita dosa. Satu hari baca Quran, 2 hari kita lupa Quran. Ya sehari kita istiqomah bangun malam, 3 hari kita nggak bangun malam, kecapean. Ya Allah kasih ini Ramadan. Allah berikan di mana semua pahala-pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Dan hebatnya orang yang mengisi, menghidupkan Ramadan dengan menjaga sebaik-baiknya, dia adalah orang yang dirindukan surga. Allah, ini pada pengen masuk surga nggak kira-kira? Yang mau masuk surga angkat tangan. Yang nggak angkat tangan pengen masuk neraka. Coba yang mau masuk surga, saya tanya nih, angkat tangannya biar mereka lihat semuanya. Pak, angkat tangan, mau masuk surga nggak? Angkat tangan semuanya. Biar mereka lihat nih. Bapak tahu, ibu tahu, orang kalau mau masuk surga biasa. Bapak keluar, cari orang yang lagi mabuk, yang nggak sholat, dudukin, tanyain, ente mau masuk surga atau neraka? Jawabnya apa? Surga. Biasa. Orang yang masuk surga biasa Pak. Tapi yang luar biasa adalah orang yang dirindukan surga. Surga kangen sama kita. Pengen gak dikangenin sama surga? Ya Allah. Maka Allah kasih Ramadan. Allah berikan Ramadan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati anfar. Surga kangen sama 4 orang. Satu di antara 4, shahimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan dengan menjaga hakikatnya puasa, bersihkan hati kita. Karena puasa ini yang melihat hanya Allah. Allah tahu semuanya perbuatan kita, yang ada di hati kita, kesombongan, kecongkakan, takabur, ujub, riya, semua tahu. Suatu hari ada sebuah kisah, seorang guru berkata kepada muridnya, saya ingin besok kalian semua perlihatkan kepada saya gambar-gambar yang menerangkan tentang seorang sedang beribadah kepada Allah. Ada satu bawa gambar orang lagi sholat, ada satu bawa gambar orang lagi haji, ada bawa orang gambar orang lagi umroh, ada bawa orang lagi sedekah, ada bawa gambar orang lagi baca Quran, yang satu orang anak bawa gambar orang lagi tidur. Lagi tidur. Kan aneh. Ya suruh ibadah dikasih gambar orang lagi tidur, yang tidur dia pada bangun. Ya lalu gurunya nanya, hei, saya minta gambar orang lagi ibadah, kenapa kau kirim aku gambar orang lagi tidur? Dia bilang apa? Iya, karena tidurnya orang puasa ibadah. Ini gambar orang puasa lagi tidur. Menunjukkan apa? Ibadah kita tak ada yang tahu. Kullu amalin di Adam lahu illa shaum. Semua amal anak cucu Adam buat mereka kecuali puasa. Aku langsung yang balas, aku langsung yang jawab, aku langsung yang memberikan hadiahnya. Maka Bapak dan Ibu, sisa Ramadan ini, ya beberapa hari ke depan terus ibadah semangatin, jangan semakin kesini semakin kendor, karena bukan itu yang Allah inginkan. Dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah itu maunya sembahlah aku Tuhanmu sampai datang hal yang yakin. Apa itu hal yang yakin? Al-maut, kematian. Jadi ibadah itu sampai kita mati, bukan ibadah itu cuma Ramadan. Ini Ramadan, masjid ramai, nanti selesai Ramadan nggak ada orang ke masjid. Ya nanti Ramadan orang baca Quran, selesai Ramadan nggak ada yang pegang Al-Quran. Ramadan dia mulai, selesai Ramadan nggak ada yang dia mulai.
Bukan itu yang Allah inginkan. Gimana kita berada di Ramadan ini adalah musim tarbiyah, kata ulama. Ramadan ini musimnya kita mendidik hawa nafsu kita, mendidik ibadah kita, agar keluar dari Ramadan kita bisa meneruskan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Itu yang Allah mau. Jangan sampai semakin kesini semakin maju softnya, semakin berkurang jamaahnya, semakin lemah tarawehnya, semakin lemah qiyamul lailnya, semakin kosong ini, semakin sibuk kesini-kesini, semakin kita meremehkan Ramadan. Jangan. Justru Nabi SAW semakin kesini semakin mengikat-ikat pinggangnya, semakin beliau itu ibadah sampai selesai Ramadan. Sehingga inilah yang mendapatkan predikat orang-orang yang fitrah, orang-orang yang kembali bersih dosanya. Mudah-mudahan ya Allah, semua yang hadir di majelis ini diberikan kita oleh Allah taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan ini kita betul-betul bisa maksimal sampai akhir, tidak meninggalkan masjid kita ini, sampai akhir kita bisa menghidupkan Ramadan. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita tidak ada yang tahu. Maka kita minta kepada Allah, semoga semua kekurangan-kekurangan kita di bulan suci Ramadan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berharaplah untuk kita semuanya menjadi orang yang dirindukan surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.